Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi kami menyatakan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan-pertemuan kita yang kita lakukan di dalam pengajian ini, termasuk di dalamnya pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin bercerita tentang fenomena yang sangat menarik untuk saya cermati terkait dengan beberapa orang yang menjadi guru saya secara tidak resmi, non formal, dan mungkin tidak sengaja saya belajar dari mereka. Siapa mereka itu? Nah, mereka itu yang dalam bahasa Arab disebut dengan as-sakhi. As-sakhi itu sebutan untuk orang yang disebut dalam bahasa sehari-hari dengan dermawan. As-sakhi itu orang yang punya kepribadian untuk selalu ingin memberi. Dia puas ketika bisa memberi sesuatu pada orang lain, apapun yang diberikan, asal sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang diberi. Bahkan dia lebih senang untuk memberikan sesuatu yang dicintainya untuk diberikan kepada orang yang diharapkan juga mencintai apa yang dia berikan. Suatu saat saya bertamu dengan tanpa berharap apa-apa di sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada beberapa ekor kucing yang sudah dikandangkan dan diberi makanan-makanan khusus. Pemilik kucing itu orang yang biasa-biasa sajalah hidupnya sehari-hari, tidak menampakkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Tapi ada sesuatu yang menurut saya luar biasa, yaitu kesediaan dirinya untuk memberi yang terbaik pada kucingnya yang dipelihara. Dan pada saatnya saya bertanya, kucingnya ada berapa, Pak? Dia menjawab ada 6. Ini dibeli ya? Ya tidak membeli, tetapi diberi oleh orang yang pada saatnya ketika saya diberi oleh orang itu, saya berpikir ini adalah makhluk Allah yang harus saya pelihara dengan sebaik-baiknya dan harus saya perlakukan perlakuan terbaik. Saya tanya pada beliau, setiap hari diberi makan apa? Dia menjawab, saya beri makan dengan makanan-makanan yang biasa diberikan oleh pemilik semula, dengan nilai gizi yang menurut ahli kucing itu memadai untuk diberikan. Dan saya tidak pernah mengurangi jatah makanan si kucing itu karena kucing itu butuh makan. Saya tidak ingin mengelimi siapapun makhluk Allah, termasuk kucing. Itu saya mulai berpikir, oh ternyata dengan kucing saja dia bisa memberi sesuatu yang terbaik. Saya mencoba untuk mengulik, untuk mencari tahu lebih dalam tentang dirinya, apakah dia juga mau berbuat kepada orang lain. Saya tanya, di samping kucing ada peliharaan yang lain? Enggak ada.
Saya cuma punya beberapa sepeda. Saya punya seorang istri dan punya seorang anak. Dan sepeda itu saya rawat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk perawatan yang memang diberikan oleh penjual sepeda itu untuk perawatan sepeda itu. Salah satu sepeda yang dia miliki dia tunjukkan itu sepeda saya. Ternyata sepedanya itu terawat betul dan sudah lama dia miliki. Saya tanya, sepeda ini sudah dimiliki berapa tahun, Pak? Dia tersenyum, ya ini sepeda tertua, Pak. Ini saya miliki sejak saya masih kuliah. Ya sampai sekarang mungkin sudah sekitar 23 tahun. Ternyata 23 tahun sepeda itu usianya masih bagus sekali, bersih, dan betul-betul tidak ada bekas-bekas kerusakan. Saya tanya, ini dirawat betul, Pak? Iya, karena ini adalah milik saya, oleh karena itu saya rawat dengan sebaik-baiknya supaya tidak rusak. Dan kemudian saya kulik lagi, istri kerja di mana, Pak? Istri bekerja sesuai dengan bidangnya. Dia memasak dan masakannya dijual pada orang yang memesannya. Terus putranya, Pak? Putra saya kuliah di sebuah fakultas dan jurusan yang dia pilih, dan dia mencintai apa yang dia pilih itu, dan saya membiayainya sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh fakultas dan program studi yang dia pilih itu. Saya mengulik lagi, kalau boleh tahu, Pak, putranya kira-kira mau diarahkan kemana, Pak? Ya, yang mencengangkan bagi saya, dia jawab, terserah dirinya. Yang penting dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Dia mencari ilmu apapun terserah, dia mau bekerja jadi apapun terserah. Yang penting jangan pernah membangun akhlak yang tidak baik. Itulah yang selalu saya coba untuk saya renungkan. Ternyata orang ini adalah orang yang suka memberi pada siapapun. Untuk istrinya dia beri kebebasan, untuk anaknya dia beri kebebasan, untuk kucingnya dia beri sesuatu yang terbaik. Dan kemudian saya tanya pada dirinya, nah, Bapak sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Ya, saya bekerja sebagai wirausahawan, Pak, bersama dengan teman-teman saya yang dulu pernah bekerja bersama saya sampai saat ini, untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada keluarga mereka, agar keluarga mereka sejahtera dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Dan saya berpikir, Pak Muhsin, dengan kesejahteraan yang kita miliki itu kita juga bisa berbagi kepada orang lain, agar orang lain juga mempunyai kesejahteraan seperti kesejahteraan yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya. Nah, inilah yang membuat saya terkagum-kagum. Dia adalah seorang yang disebut as-sahi. Dan saya kemudian ingat akan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis itu Rasulullah nyatakan bersabda, as-sakhiyu qaribun minallahi, qaribun minal jannati, qaribun minan nas. Orang yang disebut as-sakhi, seorang dermawan, itu dekat kepada Allah, dekat pada surga, dan dekat kepada semua orang. Lalu dilanjutkan sabdanya, Rasulullah menyatakan ba'idun minan nar, dan dia jauh dari neraka. Jadi dia didekatkan dengan surga karena Allah dekat dengan dirinya, dan manusia itu dekat dengan dirinya, sehingga Allah ridho terhadap apa yang dia lakukan. Manusia yang berinteraksi dengan dirinya ridho terhadap dirinya, sehingga betul-betul surga itu didekatkan oleh Allah, dan manusia yang ridho terhadap dirinya pun akan mendoakan dengan doa yang terbaik untuk orang itu, dan pada saatnya dia akan terjauh dari neraka. Nah, sebaliknya ini yang disabdakan Rasulullah, bal bakhilu
wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Dan orang yang bakhil, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Dan sebaliknya dia dekat dengan neraka. Orang yang bakhil, orang yang pelit, karena dia tidak mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk Allah, Allah pun tidak mencintainya, tidak berbuat baik untuknya. Karena dia tidak mau berbuat baik pada manusia, manusia pun menjauhi, dan pada saatnya tidak mau berbuat baik pada dirinya. Sehingga dia jauh dari surga dan dekat dengan neraka, karena Allah tidak ridho terhadap apa yang dia lakukan. Dan manusia pun tidak mendoakan dengan doa yang baik. Bahkan sangat mungkin manusia itu akan mendoakan dengan doa yang buruk pada dirinya. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah dengan rangkaian kalimat. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah azza wa jalla min 'abidin bakhilin. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla dibandingkan ahli ibadah yang pelit. Nah, ini penekanan yang luar biasa. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah ketimbang ahli ibadah yang pelit. Jadi kalau kita itu melihat orang-orang yang tidak pintar, tetapi betul-betul dermawan, itu kata Rasulullah jauh lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang bersikap pelit untuk memberi yang terbaik kepada Allah, pelit untuk memberi yang terbaik kepada manusia, sehingga apa yang diberikan oleh Allah itu selalu akan digenggam untuk tidak diberikan kepada siapapun, termasuk dirinya itu dicekal, dihambat oleh egonya sendiri. Dan pada saat egonya itu bermain dan mengendalikan dirinya, dia akan hanya berbuat sesuatu yang menguntungkan dirinya menurut pertimbangan-pertimbangan yang ada pada dirinya, dan dia tidak mau berkorban untuk kepentingan siapapun. Dan pada saatnya Allah tidak mencintainya, orang-orang pun tidak mencintainya. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa yang ingin saya sampaikan dalam pesan saya pada pagi hari? Mari kita coba untuk menjadi orang yang dermawan, banyak memberi, dan pada saatnya jangan pelit untuk memberi. Jadilah orang yang suka memberi, agar kita dekat dengan Allah, dekat dengan surganya, dekat dengan semua orang, dan dijauhkan dari neraka. Jangan pernah menjadi orang yang pelit, yang pada saatnya kita akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan bisa dekat dengan neraka. Sekali lagi inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya. ayo boy, toh, iya bola pikir